Halo YouTubers, hari ini gua mau nyobain warteg 24 jam ada di ruko mewah banget yang punya cici-cici cantik. Ruko 3 lantai, yang lainnya kafe restoran bagus tuh. Ada restoran apa, ada makanan-makanan mewah. Cuman dia buka warteg di sini. Kok berani ya? Apakah wartegnya jadi mahal? Apakah tetap bisa murah? Goceng bisa dapat lauk? Langsung aja kita ke dalam. Yuk. Gue cuma pengen lihat rukonya doang, ini panas banget ya buruan kita di sini. Oke, ya ini gue sebenarnya udah masuk daerah Gading Serpong. Ini ruko Anifa ya, ruko apa ini? Pak, ini namanya ruko apaan sih Pak? Madison. Ya. Kalau sebelah sono apa? Sono beda lagi. Oh beda, ini Madison Grande. Nah tuh kata Pak Satpamnya. Ini ruko Madison Grande, lo bisa lihat di sini ada warteg. Sebagai umumnya warteg, cuman ketika gue makan di sini secara random, pertama yang gue notice yang punya adalah cici-cici cantik. Kedua, ini rasanya enak banget, wartegnya bersih banget. Gue pengen kasih lihat kalian kalau di Gading Serpong, nggak usah khawatir kalau kalian duitnya pas-pasan karena ada warteg yang experience yang udah kayak makan di kedai atau restoran, dijaga kebersihannya. Langsung aja ke dalam. Warteg mana yang punya settingan meja kayak gini hadap-hadapan? Nggak banyak. Biasanya warteg yang gede doang. Di sini wartegnya udah kayak warung kopi ya, karena di sini juga ada menu kopi sachet juga. Jadi hari ini gue udah kenalan, udah janjian sama Ci Indri yang punya warteg Jaya Bahari ini. Plus lo harus tahu di lantai 2 mereka punya VIP room. Warteg mana yang punya VIP room bro? Makan tempe orek sama ucus sama kerang, tapi pakai AC sambil meeting. Cuma di sini doang. Wow. Halo Ci, selamat siang, apa kabar? Akhirnya kita bisa janjian ketemu di sini Ci. Iya. Ini saya kaget, soalnya warteg buka di ruko mewah. Ini udah buka berapa lama sih? Ini baru buka 16 hari. Karena rukonya juga baru jadi bisa dibilang ya? Iya, betul. Kenapa memutuskan untuk buka warteg? Yang mana adalah daerahnya ini bisa dibilang daerah tempatnya makannya mahal-mahal semua. Asumsi saya rukonya ini sewanya nggak murah. Karena apa? Buka warteg. Alasan saya buka warteg, saya mau menciptakan warteg selama ini yang orang bilang di pinggiran, terus kurang bersih, kurang higienis gitu ya. Nah, saya mau menciptakan untuk masyarakat itu bahwa warteg itu bukan begitu semua. Oke, diasosiasikan dengan yang ibaratnya seadanya, tapi ini dijaga kebersihannya. Betul. Oke, pasti kan ibaratnya kalau warteg kita nggak bisa ngomong harganya yang mahal. Nah, harganya pasti harus terjangkau sama semua kalangan masyarakat. Nah, ini kalau misalnya ini kan jatuhnya warteg Jaya Bahari franchise aja ya? Iya benar, ini franchise. Cuma apakah ada kayak semacam policy atau rules gitu, harganya nggak boleh terlalu mahal, diatur sama si franchiser yang punya license apa gimana Ci? Apa Ci bebas menentukan harga sesuai dengan operasional yang berjalan? Kalau franchise itu kan kita memang nama ya Jaya Bahari. Kalau untuk harga kita fleksibel aja. Mungkin lain sama Jaya Bahari yang lain karena baru satu kali ini saya baru buka di ruko Madison ini. Tergantung sama makanannya apa juga. Yang diambil. Apa yang diambil. Kalau gitu contoh aja paling murah banget orang bisa makan di sini dengan nasi atau 2 lauk yang ibaratnya kayak yang kecil-kecil kayak tahu atau sayur ya, itu bisa habis berapa? Nasi separuh apa satu ya? Kalau satu itu kan 5.000. Kalau separuh itu 3.000. Untuk tahu 2.000, untuk sayur 3.000 gitu untuk makan di sini. Modal 8.000 udah bisa makan 3.000. Oh, jangan salah. Jadi berarti harganya hampir sama kayak warteg ya? Iya. Jadi sebelum gua kesini, gua tuh udah makan duluan nih Ci waktu itu ya seminggu yang lalu ya. Dan enak, makanya langsung janjian Ci izin mau konten di sini karena ini rasanya enak banget terus dan bersih. Katanya tadi masak 38 lauk ya. Hari-hari rata-rata masaknya segitu. Pernah lebih nggak, paling banyak berapa lauk? Mbak, biasanya berapa lauk Mbak? Sampai 40. Cuman karena ini weekdays, yang mana mungkin kadang-kadang ada bahan yang nggak ada atau gimana ya, jadi 38 gitu ya. Cuman pernah 40. 38, 40 itu termasuk lauk yang banyak banget di warteg guys. Di sini minumannya, pilihannya ada teh botol, ada badak minuman siantar guys. Di sini badaknya cuman harganya 12.000 doang. Sebelum kita ke dapur, satu-satunya warteg yang punya private room. Ci, mau lihat Ci? Itu yang penasaran. Ya ampun. Berarti bisa ibaratnya booking atau reserve atau meeting. Ya. Ini ada Instagramnya nggak sih? Ada Jaya Bahari Madison. 16 hari buka, ini udah menyediakan fasilitas kayak ruang meeting kayak gini. Kenapa Ci? Iseng banget atau gimana Ci? Emang pengen yang beda aja gitu?
Iya, belajar dari teman ya, udah punya beberapa outlet Jaya Bahari di Jakarta ini. Terus saya tertarik nih, tapi saya mau mengubah image masyarakat bahwa warteg yang selama ini mereka makan itu bukan warteg biasa nih. Ada bedanya dari segi makanan sama segi tehnya. Jenis teh yang dipakai, saya khusus langsung datang dari Solo. Iya, jadi kalau orang Solo bilang wedangan, nah disinilah wedangannya saya taruh buat Jaya Bahari. Mungkin lain dari Jaya Bahari-Bahari yang lain. Ini kurang satu, Ci. Proyektor aja belum nih, udah jadi ruang meeting beneran bisa disewain 100.000 per jam. Nggak ada free. Free. Sewa kita nggak ada minimal, tinggal langsung chat ke saya, nanti biar nggak bertabrakan dengan yang lain. Kita nggak ada minimal order juga, yang penting makan di sini, sewa free, AC juga free, kita nyalain semua. Ini tempat proper dan ini tempat bagus banget. Kalau kalian makan enak, rumahan dan harganya masih terjangkau alias murah di sini, Cik langsung makan aja. Iya. Tuh kan, ini bukan gimmick ya, bukan karena ada kamera Cici yang ngelayanin. Waktu pertama kali gue makan ke sini tanpa kita belum kenalan, Cici sendiri yang ngelayanin. Jadi silahkan dibuktikan sendiri ke Jaya Bahari. Ci, terong. Nah itu, terongnya ginuk-ginuk, gemuk-gemuk. Terus sama mau kikil, mau orek kering. Mumpung di sini, aku mau ini cumi sama telur bulat. Terus mau otak-otak boleh. Terus sama tahu. Aku mau pare sama toge. Bang, tumbuk-tumbuk gitu emang enak bang. Enak-enak aja gue makan perasaan. Mau masih di sini mau dihitung dulu. Ya. Ntar daripada lupa. Mulai dari sini dulu terong. Ya. Cumi. Ini tahu, sayur tahu 3.000 sama telur. Otak-otak. Otak-otak 4.000 sama sayur toge kacang. Nah, terus sama pare. Di bawahnya kikil ngumpet, kikil goceng sama tempe orek. Ya, dikit doang. Terus? Oke, ini 38 ya. Masih kita tambah lagi. Saya mau ini kerang, terus khusus mau. Jadi kita loke yang kecil-kecil aja, guys. Berarti 38 tambah berapa nih, Ci? 8.000 sama kerang. 46. Tambah ini cincang ya, Ci? Mau. Apa, Ci, yang favorit sini, Ci, ayamnya? Ayam goreng. Oke, boleh. Sip, terakhir sambal. Berapa total, Ci, semuanya? Semuanya 60.000 itu murah banget gue dapat segini. Kita makan dulu. Ki mau nambah satu lagi, satu badak sama satu es teh tawar. Dibuka dengan penuangan badak ya guys ya. Ini dia lauk di warteg Jaya Bahari. Style banget gini tadi mulai dengan penuang badak. B aja sebenarnya. Cuman ini gua bener-bener seneng banget menemukan gem ini. Kita ngomong bukan hidden ini karena terpampang nyata di jalan raya. Ini gem. Kita langsung aja pesen lauk yang banyak, terutama yang percil-percil aja. Karena esensi warteg sebenarnya bukan untuk makan ayam, ikan dan lain-lain. Mungkin boleh, tapi rata-rata orang ke warteg biar hemat pesannya yang kecil-kecil kayak gini. Bener gak, Dis? Sayur, orek, usus, kikil, tahu dan sebagainya, sambal, telur. Sayang di sini tadi kita nggak nemu telur dadar ya, Boy? Ada nggak telur dadar? Tadi kayaknya habis dah. Coba kita tanya dulu, nggak bisa nih kalau nggak ada telur dadar. Telur dadar habis aja? Habis? Wah, mantap, siap. Bener habis, guys. Kangen banget gue makan warteg. Udah berapa bulan kita nggak ngonten warteg. Ci, izin makan ya? Oke, ini cincang sama terong, guys. Gue udah nggak tahu nasinya ada di mana. Langsung aja, 1, 2, 3. Yuk, bismillah. Wah, bener-bener nih. Nih, tempe orek, usus sama pare. Sambal. Yuk. Gitu, ini jatuh. Dimakin. Ada lagi, yang pahit dimakan duluan aja dah. Oke.
Jadi sebenarnya harganya tuh sama kayak warteg lain gitu ya. Iya. Cuman mungkin porsinya aja dikurangin gitu ya. Tapi walaupun begitu, nasi cuman goceng guys. Jadi lo tetap bisa kenyang. Ibaratnya lo 10.000 di Gading Serpong udah bisa makan. Bahkan dengan budget mungkin 8.000 kali 3, 24.000 lo udah bisa makan di Gading Serpong setiap hari. Nah. Kerupuknya lucu nih. Dia kerupuknya dari 2 sumber, guys. Apa aja sumbernya? Ada dari Resto, dari Agung. Ini dari Resto nih. Beneran rame guys, karena cuma satu-satunya warteg yang ada di Jalan Raya Gading Serpong BSD kayak cuman ini ya. Makanya tadi gue heran pas lagi ngikutin Google Maps, ruko-ruko. Wartegnya di mana ya? Lo nggak percaya kan? Iya. Nggak yakin kan lo? Ini penemuan terbaik gue men. Wartegnya juga enak banget, hancur. Nah, WK ini. Sejujurnya ya, kalau gue boleh beropini, warteg tuh udah kayak gini aja, nggak usah dirubah-rubah, betul nggak? Iya, betul. Nggak usah ada warteg modern lah, warteg AC lah, udah kayak gini aja udah. Warteg kalau dia bukan bentuknya kayak warteg, orang nggak bakal datang. Itu dia opini gua, karena esensinya makan warteg seperti ini guys. Ya maaf ya Ci, ntar gua pungutin dah pakai di situ. Ya mungkin ada yang sistemnya kayak kantin, kedai, warung nasi gitu ya, yang di kantor-kantor itu masih oke lah. Cuman kalau lu udah ngomongin soal warteg, ini Cicinya menurut gua keputusan yang tepat untuk tetap menjaga bentuk natural dari warteg itu. Bincangnya enak banget loh, ada kayak tulang-tulang muda gitu. Semoga habis ya, biar lu habis nyoba. Rang. Rangnya tapi sosok menurut gua biasa aja, kurang berani bumbunya di kerang. Cuman yang lainnya enak banget. Berarti Chef Bima nggak palit ya? Apa emang? Katanya dia warteg kalau kerang enak, berarti wartegnya enak. Nggak valid berarti. Hah? Dia berarti cuma ngambil sampel beberapa warteg. Gokil, sampel bahasa lu. Tapi iya, di luar kerang ini enak semua, di sekali kerang doang, biasa aja. Ya ntar gue cobain semuanya lah mungkin. Kerang boleh kerang? Semuanya yang di atas. Pare sama tahu boleh. Kenapa ya orang bisa mikir kalau misalnya gue makan, lu nggak makan, berarti lu nggak dikasih makan. Kenapa orang mikirnya nyampe ke situ ya? Kan ada yang namanya orang megang kamera. Gimana caranya orang bisa di syuting kalau nggak ada yang megang tayo? Best. Kalau bahasanya anak Jaksel ini tempat apa coba? Melting pot. Tuh nggak lo melting pot? Apa tuh? Ntar Google dulu lah.
a society di mana semua tipe orang membaur menjadi satu, bro. Lu bisa lihat di sini ada dari segala macam kaum, sebagai macam kalangan. Semuanya makan di sini, bener gak, Dis? Betul. Dari bener-bener dari semua kelas sosial lo bisa lihat ada di wartegnya nih. Gokil, itu melting pot, bro. Tahu nggak, bro? Baru denger kan tuh? Baru denger. Nah, gue juga pernah denger, cuman gue googling dulu, takut salah. Wah, ente makan nggak ente? Bungkus, Makan. bungkus. Kurang gorengan ya? Ada sih, tapi gue malas ngambil. Dah, nyantai dulu, gue kenyang banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini AC udah mulai nyalain nih. Dingin banget. Hujan, tiba-tiba hujan terus. Beneran nih, tehnya sepetnya itu yang bikin enak. Bukan sekedar teh, asal teh celup doang. Yuk, kita lihat dapur yuk. Ci, aku udah makan, pengen lihat dapur. Jadi ini semua dapur, kegiatan masak-memasak, semua dikerjain di sini, Ci ya? Iya, benar-benar. Ini buat masak nasi. Ya, itu nasi. Terus ini buat lauk-lauk semuanya. Oh, ini buat teh. Oh, buat teh. Ya kan teh kita Rebus teh. Oh iya. tehnya memang kita cakupan sendiri, nggak ganti-ganti ya. Sehari masak berapa kali, Ci? Sehari masak 2 kali. Sehari masak 2 Pagi kali. dan sore. Beras itu 3 hari sekali 100 kilo. 100 kilo 3 hari sekali. Iya. Bersih banget, luar biasa. Terus ini juga ada buat asapnya biar sirkulasi udaranya nggak panas, nggak sumpek. Biar nyaman juga yang masak. Bener. Ah. Luar biasa, keren banget. Gokil, harus didatengin tempatnya Cindri nih. Cindri sekarang aku mau hitung aja. Terus tadi kan aku 60.000 makanannya doang. Kalau badaknya 12.000 ya, 13.000 sama es batu. Iya. Jadi 73. Aku tadi es teh tawarnya mesen 2. Terus ya mesen es teh tawarnya 2 juga ya. Oh, 1. Terus tambah lagi dia tadi bungkus nasi sama apa? Nasi, kikil, usus, rawon sama telur bulat balado. Total semua 100. 1.000. Ya aku bisa keris ya. Plus, udah nggak apa-apa. Jangan, aku nggak mau, aku nggak mau. Aku selalu di mana aja, Ci. Kalau aku izin buat konten pasti bayar. Nggak apa-apa. Aku sebagai bentuk apresiasi sama Ci Indri udah bikin tempat senyaman dan seproper ini dengan makanan juga enak. Ini berarti emang bener-bener serius, nggak cuma sekedar bisnis tapi pakai hati. Keren. Kalau gitu aku pamit dulu, Ci. Makasih banyak sudah diizinkan konten di sini. Wartegnya luar biasa banget. Pasti aku kalau misalnya lagi nyari lauk atau nyari makanan rumah, aku akan pasti ke sini karena jaraknya cuma 5 menit dari rumah saya. Jangan lupa kalau ada yang cari ruang meeting, bagi tempat lantai 2. Penting itu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak, sukses selalu, sehat selalu. Kedatangannya Sama-sama. ditunggu, sukses selalu. Amin, dengan senang hati, Ci. Kerupuk tadi lupa bayar, ntar gua bayar lagi setelah video ya. Makasih banyak udah temenin gue makan kali ini. Kalau kalian suka video, tolong share teman-teman kalian, subscribe channel Bungkus 2 upload 3 kali seminggu rutin. Setiap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Best warteg Gading Serpong, lo harus banget kesini, ramein tempatnya Ci Indri. Itu aja, gue seneng banget. Follow Instagram @bungkusofficial, TikTok @bungkusofficial, second account Yudis di @tandoikun. Itu second account lo juga ya? Iya betul. Ya, 1, 2, 3, peace and just sweet, bye bye.